Bagaimana cara mudah membuka cache-nya? Sebetulnya cukup sederhana. Sekali lagi, ini bisa diterapkan di handphone-handphone yang lain, tidak mesti di Realme 3 ya. Pokoknya teman-teman bisa cek handphone yang jenis cache-nya seperti ini. Biasanya seperti Oppo, Xiaomi itu juga rata-rata seperti ini jenis cache-nya, termasuk untuk SIM card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sadra Media, tempat yang tepat berbagi manfaat. Oke, teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti LCD pada handphone Realme 3 ya. Nah, dalam proses penggantian LCD tentunya ada proses yang harus dilakukan sebelum ke proses inti ya. Dalam hal ini kita harus melakukan pembongkaran daripada cache-nya dulu ya, casingnya. Nah, ini juga mungkin sekaligus berbagi bagi teman-teman terutama pemula ya, bagaimana cara proses membuka casingnya. Nah, apalagi bagi teman-teman bagi yang hanya sekedar ingin mengganti baterai misalkan, itu teman-teman cukup sendiri saja di rumah ya, dengan melihat video tutorial yang akan saya bahas. Jadi tidak mesti ke tempat servis ya, cukup di rumah saja. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi sedetail mungkin ya, seteratur mungkin supaya teman-teman tidak salah kaprah bagaimana proses-prosesnya. Di sini akan jelaskan step by step ya, secara jelas supaya teman-teman bisa mengikuti hingga akhir video. Oke, kita langsung saja. Untuk proses pertama kali, tentunya teman-teman harus memastikan bahwa handphone ini mati ya. Silakan dimatikan kalau belum mati. Tapi kalau sudah dalam keadaan mati misalkan, itu ya berarti tinggal langsung eksekusi. Nah, tahapan selanjutnya setelah melakukan proses shutdown pada sistem operasi yang ada di handphone yang akan kalian ganti LCD-nya, tahapan selanjutnya adalah membuka SIM card ya. Nah, SIM card silakan dicari saja di bagian samping. Rata-rata kan untuk SIM card sekarang itu seperti ini ya, tipenya, tinggal di tekan bagian ininya. Nah, ini sudah buka. Nah, silakan disimpan di tempat yang aman. Nah, ini sekaligus ingin saya sampaikan fungsinya kenapa ini harus dibuka. Pertama, supaya SIM card aman, termasuk konektornya ya, sekaligus nanti kita akan proses mempermudah dalam membuka cache-nya. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita melakukan pengambilan daripada SIM card, tahap selanjutnya adalah membuka casingnya. Nah, ini tahapan yang mungkin bagi pemula kesulitan ya, karena memang untuk jenis-jenis casing seperti ini seolah tidak ada celah di mana kita harus memulai ya, dan banyak di antara teman-teman yang kesulitan. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, bagaimana cara mudah membuka cache-nya? Sebetulnya cukup sederhana. Sekali lagi, ini bisa diterapkan di handphone-handphone yang lain, tidak mesti di Realme 3 ya. Pokoknya teman-teman bisa cek handphone yang jenis cache-nya seperti ini. Biasanya seperti Oppo, Xiaomi itu juga rata-rata seperti ini jenis cache-nya, termasuk untuk SIM card. Nah, untuk proses memulai bagaimana membuka cache, teman-teman pastikan berada di posisi ini ya, posisi SIM card. Teman-teman nanti bisa menggunakan kuku ya, atau juga bisa menggunakan alat bantu supaya mempermudah dalam membuka. Nah, karena di sini
kenapa saya harus buka ya SIM cardnya? Selain mengamankan daripada SIM card, di sini juga sebagai titik awal kita untuk memulai membuka celah daripada cache ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat bantu atau bisa juga kalau ininya sudah sering dibuka biasanya akan lebih mudah ya. Tapi kalau untuk yang jarang dibuka atau bahkan pertama kali, teman-teman bisa menggunakan alat bantu. Nah, coba perhatikan sebagian sini, teman-teman bisa masukkan alatnya ke sebagian sini, nanti dia akan mudah ya dibuka. Nah, tapi kalau sudah sering dibuka biasanya akan lebih mudah. Jadi teman-teman mulai dari sini saja. Nah, nanti akan, nah ini terdengar ya suara. Ini artinya cache ini sudah bisa dibuka dengan mudah. Saya sarankan kalau dari sini sudah buka, kesananya gunakan saja kuku ya, supaya tidak merusak atau menggores pada handphonenya. Ini silahkan dibuka. Oke, ini akan mudah. Nah, perhatikan, pastikan hati-hati ya saat membuka, karena di sini teman-teman akan menemukan fleksibel. Nah, ini kita akan pisahkan antara case belakang ya dengan badan daripada handphonenya. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Di sini teman-teman bisa lihat ada protect ya, hood protect. Ini bagian ini teman-teman silahkan buka ya. Nanti ini bisa dicopot dan termasuk untuk fleksibelnya. Kita copot saja. Nah, sebelum melakukan ke tahapan berikutnya, nah kalau saya lebih suka mengecek daripada LCD-nya dulu, supaya untuk memastikan bahwa LCD-nya yang akan nanti dipasang di sini itu normal, tidak ada masalah. Nah, untuk LCD ini perhatikan teman-teman, ini untuk bagian baterainya ya. Ini untuk baterai, ini untuk ke LCD. Nah, kita coba buka dulu bagian ke LCD untuk melakukan pengecekan. Kita ambil LCD-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, kita coba bagian ponnya ya. 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, ini untuk baiknya, ini untuk home, bekerja dengan baik, buka aplikasi, foto, galeri dan seterusnya. Oke, jika sudah silahkan matikan kembali ya, karena kita hanya memastikan bahwa LCD ini tidak ada masalah. Kita matikan saja. Selanjutnya, ini kita sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke proses berikutnya, itu membuka baterai. Nah, untuk baterai ini perlu teman-teman ketahui bahwa apalagi yang pertama ya, ini akan sulit tentunya karena tingkat rekatnya masih baru. Nah, kalau yang ini kelihatannya sudah mudah ya, sudah agak tidak lengket, terlalu lengket. Nah, ini sedikit saya sampaikan saja. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali membuka untuk handphonenya, nah di sini teman-teman bisa lihat di sini kan ada isolasi ya, buka di bagian sini, lalu teman-teman bisa sedikit congkel di sebagian sini. Nah, masukkan ke sini ya. Bentar, saya fokuskan dulu. Nah,
teman-teman bisa masukkan ke bagian sini ya, lakukan congkel ke atas. Nah, karena ini sudah sedikit mudah, jadi saya cukup mengangkat ini bagian ini saja. Nah, ini ya sudah. Nah, kita simpan baterainya. Nah, nanti kita akan copot bagian LCD yang ini ya. Kita lakukan ke tahapan berikutnya, yaitu kita akan buka untuk bagian LCD-nya ya. Untuk bagian LCD-nya ini teman-teman bisa sedikit memberikan panas ya, untuk terutama di bagian area ini, apalagi untuk yang pertama kali. Nah, ini sepertinya ada lem ya. Nah, oke. Sebentar, saya akan nyalakan dulu blowernya. Oke, kita langsung ke proses berikutnya. Kita sedikit berikan panas untuk bagian ininya ya. Oke, ini sudah terlepas ya. Nah, kita tinggal pasang, namun sebelumnya saya sarankan teman-teman untuk membersihkan dulu bagian yang kotor ini ya. Bisa menggunakan thinner misalkan ya. Untuk selanjutnya saya akan menambahkan lem ya, lem di bagian sini ya. Nanti kita tambahkan lem ya supaya dia nempel. Nah, untuk memberikan lem ya, memberikan lem pada case itu teman-teman pastikan rata ya, jadi semua terisi supaya ini nanti nempelnya maksimal. Nanti kalau sudah terisi maksimal, nanti kita tinggal tempelkan. Nah, untuk lemnya sendiri di sini saya menggunakan, karena ini case-nya hitam ya, sini saya menggunakan ini ya, Shanlinda T7000 ya. Nah, untuk lem ini teman-teman bisa dapatkan di toko peralatan ya, servis biasanya, atau toko aksesoris biasanya yang lebih lengkap carinya. Oke, di sini saya akan sedikit menunjukkan terlebih dahulu ya, di bagian mana lem ditempatkan. Nah, untuk lem sendiri pastikan ditempatkan di bagian sini ya, terus secara merata sini ya, ini sampai terisi ya, sini ya, terus ini sedikit-sedikit saja tapi terisi ya, terisi, jangan terlalu banyak juga.
terlalu banyak juga ya. Nah, di sini saya tidak akan memperlihatkan dengan menggunakan kamera ya, karena kebetulan tidak nyaman juga ya. Saya belum pakai tripod yang di atas, jadi susah juga ya. Jadi intinya tadi sudah saya kasih tahu teman-teman, isi di bagian yang ininya ya, di bagian ini terus sampai merata ke semua sisi sini ya. Oke, saya cut saja untuk proses memesan. Nanti setelah selesai saya perlihatkan sama teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai saya lesi lem ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini, bisa lihat ya. Di sini lem sudah terisi. Entah saya lem ya. Ini lem sudah terisi. Kita tinggal menempelkan LCD-nya. Mudah-mudahan berhasil, tidak ada masalah ya. Oke, saya kira tidak perlu untuk bagian atas, karena untuk speaker ya. Untuk speaker kita mulai saja. Bismillah. Kita masukkan, pastikan hati-hati ya, hati-hati. Nah, nanti untuk ini kita bersihkan ya, untuk bagian yang ini nih, untuk bagian ini, label ini nanti kita tidak akan copot, terakhir saja. Oke. Teman-teman juga bisa melakukan seperti yang akan saya lakukan untuk mempres ini ya, supaya dia nempel LCD-nya. Nah, silakan dilakukan secara merata ya, secara merata ya, supaya nempel maksimal. Kita coba tested ya. Oke, ini sudah bisa bekerja dengan baik sepertinya. Kita tunggu sampai masuk desktop ya. Nah, ini sudah masuk desktop sepertinya. Kita coba. Oke, untuk nomor ya, kita coba 2, 3. Oke, telepon, oke, jalan. Ini oke, kita coba ke bagian ini. Oke, tidak ada masalah. Oke, sudah oke ya. Untuk keamanan saya matikan dulu untuk ininya, touchscreen ya. Oke.
teman-teman bisa menutupnya ya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya, pastikan ini menutup ya. Nah, perhatikan jangan sampai ada yang dia terbuka. Oke, jika sudah, teman-teman bisa memaksimalkan kembali untuk LCD ya, supaya tenang. Saya pasangkan lagi kartunya. Oke. Untuk bagian ini garansi ya, teman-teman bisa mudah lah dong nanti prosesnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal dibuka saja, nanti ini kan terkelupas, nanti tinggal dibersihkan dengan bantuan thinner ya atau sejenisnya. Ini pastikan nempel ya. Nah, ini ketekan tadi ya, sekaligus ini cek pinal. Oh, ini sudah bisa digunakan. Nanti ini saya akan ikat, sepertinya harus diikat ya dengan karet. Nah, ini oke, sudah ya, tadi juga sudah dicek. Ini cek finish yang terakhir kali. Oke. Ini oke, sepertinya sudah. Saya matikan saja ya. Oke, itulah teman-teman proses bagaimana cara dari mulai membuka casing terus sampai mengganti LCD. Jadi saya sarankan pastikan teman-teman ikuti step by step ya videonya, lakukan dengan hati-hati, apalagi teman-teman yang pemula ya. Dan tips dari saya untuk membuka case, terutama sekali lagi casing ya, terutama untuk jenis-jenis casing yang seperti ini, lakukan dengan cara hati-hati. Nah, untuk casing seperti ini sekali lagi sulit untuk mencari celah. Hanya satu-satunya trik yang sudah saya sampaikan, yaitu melalui bagian SIM cardnya di sini, di bagian sini. Sebab ini lentur, ini akan mudah karena dia nyakup kan bulat seperti itu. Oke, itu saja untuk video tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kesalahannya. Silakan komen ya bagi yang ingin bertanya atau yang lainnya. Dukung channel saya supaya terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.